Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liska Auliani Deswati dari SDN Cimuncang 1. Kali ini saya akan menganalisis hasil wawancara yang telah saya lakukan kepada kepala sekolah di lingkungan saya. Narasumber yang pertama adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Kusrodin SPD. Narasumber yang kedua adalah Ibu Unda SPD, yaitu Kepala Sekolah SDN Ciranca 1. Narasumber yang ketiga adalah Bapak Toto SPD sebagai Kepala Sekolah SDN Lampuyang 1.
Berikut adalah analisis hasil wawancara yang telah saya lakukan. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Yang pertama, ketiga narasumber yang saya wawancarai belum mengenal istilah dilema etika dan bujukan moral. Namun sebenarnya itu hanya sekedar istilah saja. Pada praktiknya, beliau sering mengalami dan sangat memahami tentang kasus-kasus tersebut, serta mampu mengidentifikasikan keduanya. Demikian pula dengan paradigma pengambilan keputusan. Misalnya kebenaran lawan kesetiaan. Itu tidak teridentifikasi secara langsung, namun tetap secara tersirat menjadi bahan renungan meskipun tidak dituliskan secara sistematis. Selain itu, ketiga prinsip pengambilan keputusan juga tidak secara teoritis dijadikan salah satu pedoman. Namun dari hasil wawancara yang saya lakukan, jelas bahwa para pemimpin ini juga sebenarnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Beliau berorientasi pada peraturan, mempertimbangkan dampak dan sebab akibat, serta kepedulian terhadap pihak yang terlibat. Ketiga pemimpin tersebut seringnya menggunakan prinsip and best thinking. Begitu pula dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Beliau-beliau ini memang belum secara sistematis menggunakan 9 langkah. Namun dari langkah dan prosedur yang digambarkan, secara garis besar sudah mencakup 9 langkah, dengan redaksi kata yang berbeda dan tidak ditulis secara sistematis. Kemudian, ada juga hal yang menarik yang sangat berkesan untuk saya, yaitu penjelasan bahwa pengalaman sangat berperan penting dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi, semakin banyak pengalaman menghadapi kasus-kasus dilema etika, semakin terlatih pula kita untuk memecahkan suatu masalah. Pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara? Saya rasa tidak ada pertanyaan yang mengganjal karena para narasumber sudah menjelaskan dengan cukup jelas dan saya mampu menganalisisnya serta menghubungkannya dengan pengetahuan yang saya miliki. Analisis selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan hasil wawancara. Secara keseluruhan, baik dari segi prinsip dan langkah-langkah yang ditempuh adalah kurang lebih sama. Perbedaannya adalah pada tantangan yang dihadapi. Adakah yang menonjol dari ketiga pimpinan tersebut? Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada yang menonjol. Semuanya mempunyai langkah dan strategi yang baik dalam mengambil keputusan. Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Selama wawancara, saya sedikit menjelaskan dan menggambarkan mengenai pengambilan keputusan yang saya pelajari. Para pemimpin sangat mengapresiasi dan akan menerapkannya, terutama berkaitan dengan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan. Selain itu, apapun keputusan yang diambil akan selalu ada resiko yang muncul. Jadi, beliau akan selalu tegas dalam mengambil keputusan, serta mau mengambil resikonya, dan dapat merencanakan antisipasi terhadap resiko yang mungkin dihadapi. Bagaimana bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Sebenarnya tidak ada ukuran atau aturan baku untuk mengukur efektivitas pengambilan keputusan, karena semua keputusan tersebut mengandung resiko. Namun kita bisa melihat dari perkembangan kasus tersebut, apakah cukup mereda masalahnya atau malah semakin besar. Bagaimana rencana yang akan diterapkan dalam pengambilan keputusan dilema etika pada murid atau guru yang lain? Setelah saya mempelajari tentang pengambilan keputusan, saya akan mengambil langkah-langkah yang telah dipelajari. Saya juga akan meminta saran dan masukan dari pihak lain agar dapat melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dengan terus melatih diri, keterampilan mengambil keputusan pun akan terus meningkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.